Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Pagi Komisi Wanita GKJW Kediri pada hari ini. Sebelum kita menapaki hari baru pemberian Tuhan pada saat ini, kita akan menyediakan waktu bagi Tuhan untuk bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Sorgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjagai kami di dalam istirahat semalam, dan pada pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan penuh sukacita. Tuhan berikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan mendasarinya dengan belajar firman Tuhan yang akan kami baca. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan mempelajarinya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini saya ambil dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 25. Adapun nats yang akan kita pergumulkan bersama terdapat pada Markus pasal 4 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Berbahagialah setiap kita yang tekun membaca firman Tuhan, terlebih yang mau dan mampu mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, judul renungan pada pagi ini adalah siap menjadi pelita yang bercahaya. Ibu-ibu yang terkasih, kita tahu bahwa fungsi utama dari sebuah pelita atau dian adalah memberi penerangan di dalam kegelapan. Adapun dunia tempat kita berpijak ini adalah dunia yang dipenuhi dan dikuasai oleh kegelapan. Karena itu, banyak orang yang tersesat. Seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tetapi berbahagia kita yang telah menerima terang Kristus yang tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Inilah firman Tuhan. Untuk itu, kita sebagai umat percaya, marilah kita jalankan fungsi sebagai pelita yang memancarkan cahaya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, selain berguna sebagai penerang, orang membawa pelita di tengah kegelapan malam dengan tujuan
supaya tidak mengalami dan merasakan kedinginan. Dalam hal ini, pelita juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Begitulah seharusnya keberadaan orang percaya di tengah dunia ini, yaitu mampu menghadirkan kehangatan dan keteduhan bagi orang-orang di sekitarnya. Sebab dunia saat ini telah menjadi dingin, tanda kutip. Maka kasih kebanyakan orang pun akan menjadi dingin. Seperti tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2-3 yang demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Lalu pertanyaannya adalah, mampukah kita tampil sebagai pribadi yang berbeda di tengah kehidupan dunia ini? Mampukah kita menjadi pribadi yang dapat menghasilkan dan menghadirkan buah-buah roh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu lagi fungsi dari sebuah pelita. Biasanya orang menggunakan pelita ketika sedang mencari sesuatu yang hilang atau sesuatu yang tersembunyi. Orang-orang dunia saat ini telah kehilangan banyak hal. Kasih yang tulus, perhatian, kehilangan kepedulian, kedamaian, dan kesukacitaan. Adakah kehadiran kita mampu mengisi sisi-sisi yang hilang yang selama ini tidak mereka dapatkan dari dunia ini? Namun kenyataannya, banyak pengikut Kristus yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pelita karena terhambat oleh kesaksian hidupnya sendiri yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, di mana perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Oleh karena itu, perlu sekali kita menguji dan mengoreksi diri. Sebab ada tertulis, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Di dalam Yakobus 2 ayat 22. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki sebagai pengikut-pengikutnya, hidup kita senantiasa siap menjadi pelita yang bercahaya. Seperti firman-Nya kepada kita di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sapaan firman-Mu yang begitu indah. Tolong Tuhan, mampukan setiap kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami hari ini, menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Haleluya. Amin. Demikian ibu-ibu, renungan pagi ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.